Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Agus dari Teknologi Pendidikan. Saya akan menjelaskan strategi komprehensif pemberantasan korupsi di Indonesia. Strategi komprehensif pemberantasan korupsi di Indonesia. Korupsi adalah masalah kompleks yang mengakar di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Presentasi ini akan mengupas tuntas berbagai strategi dan inisiatif yang telah dan sedang dilakukan untuk memberantas korupsi, dari pendekatan hukum hingga pemberdayaan masyarakat, serta menyoroti perjalanan panjang Indonesia dalam memerangi kejahatan luar biasa ini. Pendekatan pemberantasan korupsi, perspektif berbeda. Pendekatan hukum berlaku sekeras mungkin melalui perangkat hukum seperti undang-undang, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun korupsi masih merajalela, bahkan institusi yang dibentuk justru memperparah. Pendekatan pendidikan terutama agama dianggap penting, namun negara dengan tingkat korupsi tinggi seringkali memiliki populasi yang sangat religius, menunjukkan bahwa pendidikan saja tidak cukup. Reformasi institusi negara, menyesuaikan sistem, organisasi, dan pegawai pemerintah untuk meminimalkan praktik korupsi, meningkatkan transportasi, akuntabilitas, dan memperluas kebebasan masyarakat sipil. Strategi anti korupsi, tidak ada solusi tunggal. Konteks spesifik strategi anti korupsi harus disesuaikan dengan karakteristik aktor dan lingkungan organisasi. Tidak ada konsep atau program tata kelola yang tunggal untuk semua negara atau organisasi. Inisiatif beragam, banyak inisiatif yang ada dan sebagai besar disesuaikan dengan konteks spesifik. Setiap bangsa, komunitas, dan organisasi harus mencari solusi mereka. Pendekatan represif, pemerintah Indonesia telah menetapkan strategi anti korupsi yang cenderung represif dipandang supaya upaya jerah, namun korupsi sistematik masih terjadi di berbagai bidang. Pencegahan berkelanjutan, inisiatif pencegahan diantisipasi sebagai tindakan yang tepat dan dampak pada kemajuan di masa depan, mengingat potensi signifitis untuk berkelanjutan yang mereka tawarkan. Tantangan dalam pelayanan publik dan birokrasi, reformasi birokrasi yang tidak memadai, terutama dalam hal kritis prosedur dan bisnis. Sumber daya manusia menjadi masalah mendasar. Akses informasi, hak publik atas akses informasi belum terlaksana secara utuh dan efektif, meskipun menjamin Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, informasi anggaran harus mudah diakses. Sistem reward dan punishment, penghargaan dan hukum yang tidak memadai, kurangnya integritas, serta sistem karir dan kompetensi berbasis kinerja yang belum optimal. Dampak korupsi merajalela dan berdampak buruk pada tatanan sosial, hukum, politik, demokrasi, dan ekonomi negara ini. Adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan langkah luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi, pendekatan global, pembentukan lembaga anti korupsi, mendirikan entitas terpisah seperti Ombudsman, ICAC, dan KPK untuk fokus pada pemberantasan korupsi dan edukasi masyarakat. Peningkatan kinerja pendidikan, meningkatkan keahlian dan kemampuan aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, lapas untuk memastikan keadilan dan mencegah kasus korupsi lolos. Reformasi birokrasi dan sektor publik, mengurangi kemungkinan korupsi dengan menyatakan biaya layanan publik secara terbuka dan meningkatkan pemantauan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan DPR
dan DPRD, meningkatkan kehati-hatian dalam pemilihan umum dan pengawasan kebijakan DPR, DPRD karena banyak anggota yang terlibat korupsi. Pencegahan korupsi di sektor publik dan masyarakat. Pengungkapan kekayaan. Pejabat publik wajib mengungkapkan kekayaan sebelum dan sesudah masa jabatan untuk memantau pertumbuhan kekayaan yang tidak wajar. Lelang terbuka. Melakukan lelang atau penawaran terbuka untuk kontrak kerja dengan pengadaan barang pemerintah dengan akses masyarakat untuk memantau. Perekrutan transparan. Menciptakan sistem perekrutan pegawai pemerintahan dan militer yang akuntabel dan transparan untuk mencegah KKN. Akses informasi publik. Memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi terkait keputusan pemerintah yang berdampak luas, mendorong transformasi kebijakan. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesadaran. Mengadakan kampanye, seminar, diskusi, dan menggunakan media massa untuk meloyalitas bahaya korupsi dan cara memarainya. Edukasi anti korupsi. Memasukkan masalah korupsi dalam mata pelajaran di tingkat dasar, menengah, dan tinggi, serta mengembangkan kantin kejujuran di sekolah. Mekanisme pelapor. Menyediakan cara yang sederhana dan bertanggung jawab bagi masyarakat untuk melapor kasus korupsi, termasuk melalui telepon, surat, atau internet. Kebebasan pers dan LSM. Mendorong pers yang bebas dan LSM untuk memantau tindakan pejabat publik dan mengungkap kasus korupsi meskipun ada risiko bagi jurnalis dan aktivis. Pemantauan elektronik. Pemanfaatan alat pemantauan elektronik, mikrofon, kamera, CCTV, penyadap data untuk mengumpulkan informasi dengan tetap menghormati hak privasi. Dinamika regulasi anti korupsi di Indonesia. Sebuah lini mas. Orde lama jumlah regulasi 3, Orde baru jumlah regulasi 7, Reformasi Habibie jumlah regulasi 2, Reformasi Megawati jumlah regulasi 3, Reformasi SBY jumlah regulasi 2, Reformasi Jokowi jumlah regulasi 3. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui pelayanan legislatif yang panjang dan dinamis. Berbagai produk hukum mulai dari KUHP, Peraturan Panglima Perang hingga Undang-Undang khusus anti korupsi telah dibentuk dan disempurnakan di setiap era kepemimpinan. Pembentukan lembaga-lembaga vital seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK, Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, dan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, serta peningkatan kapasitas penyidik KPK merefleksikan upaya berkelanjutan. Namun, tantangan pemberantasan korupsi tetap kompleks, membutuhkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk menemukan strategi terbaik di masa akan datang. Sekian dan terima kasih.